Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton juga, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Nah, pastinya pada saat kita menikah, kita tuh ngerasa udah kenal banget ya sama pasangan kita, ngerasa udah dapat orang yang tepat untuk menjalani hidup bareng-bareng sampai tua gitu ya, sampai kakek nenek. Tapi gimana perasaan kalian kalau ternyata setelah bertahun-tahun menikah, kalian tahu kalau suami kalian itu adalah seorang kriminal? Wah, shock banget dong pastinya. Sama dengan kasus yang mau aku ceritain ke kalian hari ini. Perempuan ini nikah sama pria seperti apa gitu sih? Rahasia kotor dan gelap seperti apa yang dia punya? Langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Jean Callahan Trantel adalah seorang wanita yang berasal dari Long Island, New York. Dia sudah menikah, suaminya bernama Stephen Trantel. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki. Awal mulanya Jean dan Stephen bertemu pada tahun 1990. Jadi saat itu Jean lagi liburan di area Long Beach, New York. Terus dia datang ke sebuah restoran sama teman-temannya. Di sana dia bertemu dengan Stephen. Stephen saat itu berumur 25 tahun. Dia bekerja sebagai bartender di restoran tersebut. Jadi kalau malam Stephen jadi bartender, kalau siang hari dia bekerja sebagai trader di Wall Street. Pada saat ketemu pertama kali itu, Stephen minta nomor teleponnya Jean, terus akhirnya mereka berhubungan, kontek-kontekan, dan janjian untuk ketemuan lagi. Dan itu adalah kencan pertama mereka. Setelah kencan pertama, mereka ketemu lagi untuk kencan kedua. Hubungan mereka semakin dekat, semakin serius. Dan Jean ini kayak suka banget ya sama Stephen, karena Stephen itu terlihat seperti pria yang penyayang, dia sabar, dia baik. Dan yang paling penting dia tuh kayak pekerja keras banget. Akhirnya karena Jean merasa dia udah cocok banget sama Stephen, setelah 4 tahun menjalani hubungan, tepatnya di tanggal 26 September tahun 94, mereka memutuskan untuk menikah. Pada hari pernikahan itu Jean sangat bahagia, dia pakai gaun pengantin yang indah, dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama mereka, orang-orang yang mereka sayang. Setelah menikah, Jean dan Stephen membeli sebuah rumah yang ada di salah satu daerah di New York. Itu daerah yang lumayan bagus juga teman-teman. Dari pernikahannya ini, seperti yang aku bilang tadi, mereka punya 2 anak laki-laki. Jean bilang Stephen itu adalah sosok ayah yang sangat baik. Dia mau membantu Jean mengurus anak-anak, dia nggak sungkan untuk membantu pekerjaan rumah juga. Bahkan Stephen ini memang terkenal sangat ramah, bukan cuma sama Jean dan anak-anak aja, tapi juga sama keluarga, sama tetangga, sama orang-orang dekat mereka. Stephen juga sangat giat bekerja, dan menurut orang-orang yang mengenal Stephen itu memang mengutamakan keluarganya. Pokoknya yang paling penting adalah keluarganya dulu. Sebelum menikah dan punya anak, Jean itu kan bekerja juga ya teman-teman. Tapi pas sudah menikah, terus sudah punya anak juga, Stephen bilang, udahlah Jean, kamu di rumah aja ngurus anak-anak, biar aku yang bertugas untuk mencari uang. Itu kewajiban aku, udah kamu tenang aja, urus anak-anak aja di rumah gitu ya. Dan memang Stephen itu nggak mengecewakan Jean ya. Dia bisa mencari uang dengan sangat baik. Stephen juga mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang lumayan bagus dengan bayaran yang memang lumayan mahal. Tapi ternyata setelah 10 tahun pernikahan mereka, yang dalam pikirannya Jean pernikahan itu dibangun atas dasar kejujuran, atas dasar cinta gitu ya, kehidupan keluarga yang harmonis ini akan berubah selamanya. Karena ternyata sang suami menyimpan satu rahasia besar, rahasia gelap, dan semakin lama sikapnya Stephen kepada keluarganya tuh semakin berubah. Jadi Stephen ini tiba-tiba aja sikapnya mulai berubah dingin dan kasar teman-teman. Mereka juga jadi sering berantem. Tadinya tuh Stephen sama Jean jarang banget berantem, tapi sekarang kayak hampir setiap hari. Jean sebagai istri, dia juga heran kenapa suaminya bisa tiba-tiba berubah kayak gitu. Apa suaminya selingkuh? Dia juga sempat tanya sama Stephen, apa kamu selingkuh ya? Kamu punya hubungan sama wanita lain? Dan Stephen mentah-mentah menolak semua tuduhan dari Jean itu. Dia bilang, enggak lah, enggak sama sekali. Tapi tentu aja jawaban dari Stephen itu sama sekali enggak meyakinkan
kan Jin, karena sikapnya Steven pun nggak berubah baik kayak biasa lagi, tetap kayak gitu. Sampai satu momen mungkin karena Jin ini udah saking capeknya menghadapi sikapnya Steven ya teman-teman, dia buka cincin nikahnya, terus dia taruh di meja. Dia bilang sama Steven, kalau kamu nggak mau berubah, mendingan kamu tinggalin aja aku, mendingan kita pisah aja, karena sekarang kamu udah berubah total, kamu bukannya pria yang dulu aku nikahi. Tapi saat itu mereka nggak jadi berpisah ya teman-teman, cuma bertengkar kayak gitu aja. Dan ini nggak cuma terjadi sekali dua kali ya, mereka bertengkar hebat kayak gini berkali-kali, sampai akhirnya Jin itu mendapatkan petunjuk pertama tentang kenapa sih suaminya bisa jadi berubah banget kayak gitu. Jadi pada saat tadi aku bilang Steven dan Jin membeli sebuah rumah, itu mereka nggak membeli secara cash ya teman-teman, tapi kayak kredit gitu. Nah suatu hari perusahaan tempat dia kredit rumah itu nelfon ke rumah, terus yang angkat itu adalah Jin. Mereka bilang sama Jin kalau tagihan untuk pembayaran kredit rumahnya sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan, jadi harus cepet-cepet dibayarin gitu ya. Nah Jin kaget banget nih, karena biasanya suaminya tuh selalu bayar kreditan rumah secara rutin dan gak pernah telat. Jadi saat itu Jin mulai mikir, oh kayaknya ada suatu masalah kali ya di kerjaan suamiku. Itu buktinya aja dia gak bisa membayar kreditan rumah seperti biasanya. Saat itu Jin merasa kasihan sama suaminya, karena setaunya Jin, suaminya itu kan bekerja sebagai trader. Trader itu ya mungkin kalian juga udah tahu gitu ya, kayak membeli dan menjual investasi. Jadi saat itu menurut Jin, oh mungkin investasi yang dilakukan sama suamiku nih gagal atau gimana, atau dapat profit yang kurang gitu ya. Pasti kan namanya pekerjaan itu kan selalu ada masa-masa naiknya, masa-masa turunnya. Nah saat itu Jin sempat berpikir mau membantu suaminya mencari uang juga. Dia bilang nih sama Steven, hey kalau misalkan kamu kesusahan dalam hal uang, gak apa-apa, aku kerja lagi aja supaya kita bisa membayar tagihan-tagihan kita. Dan menurut Jin, memang si Steven ini adalah tipe orang yang pakai uang tanpa berpikir panjang teman-teman, gak mikirin minggu depannya kayak apa, bulan depannya kayak apa. Jadi kalau misalkan investasinya lagi naik, dia dapat uang yang banyak gitu ya, dan dia bakal pakai itu aja. Mereka tuh sering liburan mewah segala macem. Jadi mereka saat itu bener-bener nggak ada simpanan uang. Tapi Steven tetap nggak ngizinin Jin untuk bekerja. Dia bilang, nggak apa-apa, udah kamu tenang aja, kamu urusan anak aja, cari uang tuh urusan aku. Dan ternyata bener aja guys, Steven berhasil mendapatkan uang untuk membayar tagihan kredit rumah mereka selama 2 bulan. Satu masalah selesai, tapi sifatnya Steven kepada istri dan anak-anaknya masih belum berubah juga teman-teman. Bahkan suatu hari dia sempat melakukan hal yang membahayakan buat keluarganya. Pada tanggal 27 November 2003, mereka semua lagi berkendara naik mobil bareng-bareng. Yang bawa mobilnya itu adalah Steven, tapi dia bawa mobil dengan sangat cepat. Jadi kayak dia lagi mikirin sesuatu, atau dia kayak lagi lari dari sesuatu. Dia bawa mobil benar-benar kenceng banget, dia nggak fokus. Sampai istri dan anak-anaknya cuma bisa diem aja ngelihat dia kayak gini. Coba bayangin aja ya, bawa mobil ada istri anaknya di dalamnya, terus dia kayak ngebut kesetanan gitu, kan ngeri banget. Nah keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 28 November 2003, sekitar jam 5 pagi, Steven izin sama istrinya, sama Jin, untuk pergi memancing. Pastinya Jin ngizinin suaminya untuk mancing, karena dia berpikir, oh ya udah deh mancing deh kamu, mungkin aja itu bisa jadi refreshing gitu ya, dia bisa lebih baik sifatnya. Dan Jin pun punya waktu untuk sendiri, untuk menenangkan dirinya saat nggak ada Steven. Akhirnya pas Steven pergi mancing, Jin dan anak-anaknya pergi ke rumah ibunya yang lokasinya emang nggak jauh dari rumahnya itu. Sebelum pergi memancing, moodnya Steven itu bagus banget. Dia sampai izin dulu sama istrinya baik-baik. Sebelum pergi juga cium istrinya dulu. Jadi memang dalam keadaan hati yang baik lah ya. Steven pergi mancing sama salah satu pamannya, dan mereka berdua nih niatnya pulang ke rumah setelah selesai makan siang. Sekitar jam 12:30 siang, Steven nelfon Jin, terus dia bilang, udah nih aku udah selesai mancing, aku udah selesai makan siang juga, habis ini aku langsung pulang ke rumah. Tapi sampai hampir jam 2 siang, Steven masih belum pulang ke rumah juga. Jin mulai khawatir, dia telepon pamannya Steven yang mancing bareng itu, tapi nggak ada jawaban juga. Ditungguin terus sampai jam 5 sore, Steven masih belum pulang juga, dan ini pastinya bikin Jin semakin khawatir. Karena pikirannya udah negatif, dia takut suaminya kecelakaan atau gimana di jalan, apalagi sebelumnya, pas banget 1 hari sebelumnya, suaminya kan bawa mobil sampai kayak ngebut-ngebut gitu ya teman-teman. Akhirnya Jin teleponin satu-satu rumah sakit yang ada di sekitar sana untuk mencari suaminya, apakah ada korban kecelakaan bernama Steven masuk ke sana segala macam. Dia cek, tapi ternyata nggak ada. Bahkan Jin juga minta tolong sama salah satu sahabatnya untuk temenin dia cari suaminya
langsung gitu mereka berdua masuk ke dalam mobil, Jin yang bawa mobilnya, terus mereka keliling di sekitar pemancingan, di sekitar rumahnya untuk mencari Stephen. Tapi Jin masih tetap nggak bisa menemukan suaminya sampai jam 9 malam. Sampai akhirnya jam setengah 10 malam, Jin menerima telepon yang bikin dia kaget banget. Pas angkat teleponnya, ternyata yang nelfon dia itu adalah seorang detektif. Wah, saat itu Jin bener-bener deg-degan banget ya. Dia takut pikiran negatif yang ada di dalam otaknya itu bener gitu. Jangan-jangan suaminya beneran kecelakaan, kenapa-napa, sampai udah nggak ada atau gimana gitu kan. Tapi ternyata detektif ini menyampaikan informasi yang jauh banget berbeda dari pikirannya Jin. Karena detektif itu bilang sama Jin, maaf Nyonya, suami Anda ada di tahanan kami tangkap karena sudah melakukan beberapa perampokan bank. Pastinya Jin langsung shock banget, dia sampai jatuh ke lantai. Dia tanya lagi sama detektifnya, kalian nggak salah, mungkin itu bukan suamiku namanya Stephen Trantle gitu. Dan detektifnya bilang, nggak, kami nggak salah, memang suami kamu lah yang sudah melakukan serangkaian perampokan itu. Bukan cuma Jin aja yang nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh detektif tersebut ya teman-teman, tapi keluarga, teman-teman dekatnya Jin dan Stephen, mereka semua juga nggak percaya karena Stephen itu terkenal sebagai orang yang sangat ramah, menyenangkan, dia baik sama semua keluarganya, sama teman-temannya. Dan Stephen ini adalah anak pensiunan polisi. Parahnya lagi, ayahnya Jin itu adalah seorang jaksa federal, guys. Bayangin tuh, gimana orang bisa percaya kan? Nggak mungkin lah dia menduga. Stephen didakwa atas lebih dari 8 perampokan bank, guys. Wow. Ternyata Stephen ini sudah melakukan perampokan bank selama 6 bulan terakhir. Dia sudah merampok beberapa bank yang ada di Long Island dan juga di beberapa daerah sekitar lainnya. Dia mendapatkan uang puluhan ribu dolar. Jin juga sama sekali nggak curiga karena setiap pagi Stephen itu berangkat kerja, dia pakai jas yang rapi, kemeja yang rapi, sepatu yang rapi, bawa kayak tas kerja juga. Jadi ya Allah, dia sebenarnya nggak nyangka ya suaminya udah ngebohongin dia separah itu. Kalau suaminya ternyata adalah seorang perampok bank. Jadi ternyata 4 bulan sebelumnya Stephen itu dikeluarkan dari pekerjaannya di Wall Street. Setelah dia berhasil mencari uang untuk membayar tagihan kredit rumahnya selama 2 bulan tadi, Stephen mulai cari cara lain lagi nih supaya bisa dapat uang dengan lebih cepat dan lebih banyak. Menurut tim investigasi, Stephen ini memang sudah mengincar beberapa bank gitu ya. Dia udah teliti dulu, dia selidiki dulu bank itu schedule-nya seperti apa, mana titik lemahnya, mana yang bisa dia manfaatkan supaya dia bisa mengambil uang di bank itu tanpa ketahuan. Dan memang Stephen itu fokus pada bank-bank yang kecil yang nggak ada petugas keamanannya. Ya seenggaknya yang keamanannya itu nggak terlalu ketat gitu loh teman-teman. Sebelum dia melakukan perampokan, dia juga sudah membuat rute pelarian. Jadi kalau misalkan dari bank yang ini, nanti dia setelah merampok, dia larinya lewat mana, dia tuh udah rencanain tuh teman-teman. Dia udah siapin juga baju gantinya, dia siapin wig, bahkan kumis palsu, topi, kacamata, segala macamnya udah disiapin. Jadi setelah dia selesai merampok, dia langsung ganti baju, langsung ganti kostum, langsung ganti rambut. Terus dia pergi deh dengan santainya, dia nggak ketahuan. Pelaku yang melakukan perampokan kepada beberapa bank di daerah Long Island itu sempat menjadi berita utama ya teman-teman. Bahkan ciri-ciri perampoknya tuh udah sempat dibuatkan sketsa, ditaruh di berita. Dan pada saat itu memang Jin ini ingat dia sempat mergokin suaminya lagi baca koran tentang perampokan tersebut. Terus pas Jin deketin, Stephen ini langsung nutup gitu korannya, langsung diumpetin. Dan ternyata ya saat itu Stephen lagi ngelihat sketsa pelaku. Dia takut kalau sampai Jin melihat dan nyadar kalau sketsa pelakunya itu mirip sama dia, sama Stephen. Kenapa Stephen bisa sampai tertangkap? Karena dia ceroboh memberikan catatan kepada teller bank tanpa pakai sarung tangan, dan polisi berhasil mendapatkan sidik jari Stephen di catatan tersebut. Pada tanggal 28 November 2003 itu, Stephen ditangkap sama polisi pada saat perjalanan pulang memancing. Jin tetap setia mendampingi suaminya pada saat persidangan. Dia datang ke pengadilan dan ternyata Stephen ini diberikan hukuman penjara atau bisa membayar uang jaminan sebesar 500.000 dolar. Dan karena pada saat itu seperti yang aku bilang tadi, keluarga, teman-teman dan juga Jin itu nggak percaya kalau Stephen memang pelaku perampokan bank tersebut, teman-teman. Jadi ya mereka tetap berusaha untuk membantu Stephen. Mereka mengumpulkan uang gitu ya, masing-masing kayak apa sih, penggalangan dana gitu, sampai akhirnya terkumpul lah uang sebesar 500.000 dolar tersebut. Dan akhirnya Stephen dibebaskan.
dibebaskan. Kenapa Jin juga percaya banget sama suaminya kalau dia nggak bersalah? Karena pada saat Jin mengunjungi Stephen di penjara, Stephen ini sampai nangis-nangis, terus dia bilang, aku nggak ngelakuin hal itu, aku sumpah nggak ngelakuin hal itu. Tapi nggak lama setelah Stephen bebas dari penjara, ayahnya Jin yang dia adalah seorang jaksa federal punya kayak apa ya, sumber gitu ya dari orang dalam yang menangani kasusnya Stephen ini. Dia bisa melihat bukti-bukti kasusnya segala macam, dan barulah saat itu mereka sadar kalau Stephen memang pelakunya. Tapi saat itu ya Stephen sudah bebas dari penjara, jadi udah terlambat juga sadarnya mereka. Akhirnya setelah itu Jin samperin Stephen, dia konfrontasi, kamu jangan bohong lagi deh sama aku, kamu benar pelakunya atau enggak sih? Dia kasih tahu kan bukti-buktinya segala macam. Stephen udah nggak bisa mengelak lagi dan dia mengakui kalau memang dia adalah pelakunya. Jin sangat terpuruk dan malu juga karena dia takut orang-orang berpikir dia ada hubungannya dengan perampokan dilakukan oleh suaminya. Karena saat itu pas penggalangan dana juga kan Jin ya yang menjalankan itu gitu ya. Dia yang meyakinkan orang-orang untuk memberikan sumbangan kepada suaminya supaya suaminya bisa bebas karena suaminya nggak bersalah gitu loh. Padahal menurut Jin ya memang dia nggak tahu apa-apa sama sekali tentang kejahatan dilakukan oleh Stephen. Nah, uang $500.000 tadi itu kan dibayarkan ke pengadilan supaya Stephen sambil menunggu persidangannya itu selesai, dia nggak harus di penjara, dia bisa bebas di luar aja gitu ya teman-teman. Itu cuma buat itu aja, bukan berarti dia bener-bener udah bebas sepenuhnya gitu loh. Hasil persidangan akhirnya membuktikan kalau Stephen bersalah dan dia diberikan hukuman selama 9 tahun penjara. 8 bulan setelah Stephen masuk penjara, Jin mengurus surat cerai dengan suaminya itu, dan sekarang Jin sudah resmi bercerai dengan Stephen. Jin bilang dia benar-benar kecewa dan sedih banget karena suaminya tega ngebohongin dia kayak gitu. Dan yang bikin dia semakin kecewa, kenapa ya dia nggak bisa sadar kalau suaminya adalah seorang kriminal gitu loh. Padahal yang setiap hari di rumah bareng-bareng, dia benar-benar nggak nyangka banget gitu ya. Dan setelah Stephen masuk ke penjara pun dia harus mengurus kedua anaknya. Awalnya dia nggak sanggup gitu untuk membayar hipotek atau kredit rumah yang sudah ada, untuk biaya hidup anak-anaknya, biaya sehari-hari mereka, sekolah anak-anaknya. Tapi sekarang Jin sudah bekerja sebagai makelar berlisensi dan juga terapis pijat. Ya lumayan lah membantu untuk menafkahi keluarganya. Tapi katanya sih penghasilannya dia itu cuma bisa menutupi kebutuhan sehari-hari mereka dan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Sedangkan untuk membayar rumah dia masih dibantu sama orang tuanya juga, guys. Jin juga bilang dia sekarang hati-hati banget untuk memilih pasangan selanjutnya. Kalau sampai nanti dia jatuh cinta lagi dan dia menikah lagi, dia nggak mau sampai mengulang kesalahan yang sama. Jin juga membuat buku tentang pengalamannya. Bukunya itu seperti yang kalian lihat di layar nih teman-teman. Walaupun hidupnya masih nggak terlalu berkecukupan, Jin bersyukur dia dan anak-anaknya masih diberikan keselamatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dan berjuang untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dia juga berterima kasih banget untuk support dari orang tuanya, keluarganya, dan juga teman-teman terdekatnya. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita kita kali ini. Memang ya kalau misalkan udah berumah tangga itu pastinya harus diomongin bareng-bareng. Kalau ada apa-apa tuh ya lebih baik diomongin aja, bisa cari solusinya, jangan disimpan sendiri malah melakukan hal kayak gitu. Mungkin dalam pikirannya Stephen sayang gitu sama keluarganya, cuma kan malahan menjerumuskan keluarganya gitu loh. Kasihan banget istri dan anak-anaknya kan. Intinya kita harus banyak-banyak bersyukur kayaknya ya guys. Aku pun bersyukur banget ada kalian yang selalu support dan nonton video-video aku. Makasih banyak ya. Komen-komen positifnya luar biasa banget, bikin mood buster banget deh buat aku. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.